Halo teman-teman halo teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil 15 PPT 15 soal UAS Kimia Dasar 1. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Yan Alventania Lase, biasa dipanggil Yayan dengan NIM 25130311016 dari Prodi Pendidikan Kimia. Tanpa menunggu lama, kita lanjutkan pada soal yang pertama. Untuk soal pertama, perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi soal pertama itu, di sebuah dapur rumah tangga, es batu dibiarkan di atas meja hingga mencair. Setelah itu, air hasil lelehan dipanaskan hingga mendidih dan menghasilkan uap air. Di sini ada pertanyaannya. Kita langsung menjawab saja. Yang pertama itu jenis perubahannya. Untuk jenis perubahannya, es mencair itu adalah perubahan fisika. Air mendidih menjadi uap itu adalah perubahan fisika juga, teman-teman. Untuk alasan ilmiahnya tidak terbentuk zat baru. Ikatan kimia H2O tidak berubah. Yang berubah hanya jarak dan susunan partikel saja. Untuk perhitungan energinya, diketahui massa S sama dengan 100 gram. Kalor lebur S sama dengan 334 Joule per gram. Untuk perhitungannya, Q sama dengan M dikali L. Q sama dengan 100 gram dikali 334 Joule per gram menghasilkan Q sama dengan 33.400 Joule. Kita lanjut pada soal yang kedua. Di sini seorang siswa memanaskan gula pasir hingga berubah warna menjadi coklat dan akhirnya hitam seperti bau gosong. Di sini kita langsung menjawab saja. Untuk pertanyaannya, jenis perubahan dari soal tersebut itu jenis perubahannya itu perubahan kimia. Yang kedua itu ciri-ciri perubahan kimia. Perubahan kimia itu seperti perubahan warna, timbul bau gosong, terbentuk zat baru. Sedangkan yang C, hukum kekekalan massa. Massa awal sama dengan massa akhir. Jadi 5 gram gula sama dengan 5 gram karbon ditambah 3 gram gas atau CO2 dan uap air. Nah, teman-teman, perubahan kimia itu beda dengan perubahan fisika. Kita lanjut pada soal yang ketiga. Soal yang ketiga, besi pagar sekolah dibiarkan di udara terbuka selama beberapa bulan hingga berkarat. Untuk pertanyaannya, apa jenis perubahan dari soal tersebut? Jenis perubahan dari soal tersebut itu jenis perubahannya perubahan kimia atau korosi. Untuk persamaan reaksinya, 4Fe ditambah 302 menghasilkan 2Fe 2O3. Untuk massa Fe2O3 diketahui massa Fe sama dengan 56 gram. Untuk ArFe sama dengan 56, MrFe 2O3 sama dengan 160. Jadi, M sama dengan N dikali Mr sama dengan 0,5 dikali dengan 160 menghasilkan 80 gram. Kita lanjut pada soal yang keempat. Di sini soal keempat itu berfokus pada ikatan kimia, yaitu air atau H2O memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan H2S. Jadi, untuk pertanyaannya, perbedaan ikatan dan gaya. Untuk H2O, ikatan kovalen polar ditambah ikatan hidrogen. Sedangkan H2S, kovalen nonpolar, gaya antar molekul lemah. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Hubungan dengan kepolaran. Hubungan dengan kepolaran H2O lebih polar, jadi titik didih lebih tinggi. Jadi, untuk pasangan elektron H2O memiliki dua pasangan ikatan dan dua pasangan ikatan bebas. Kita lanjut pada soal yang kelima. Untuk soal kelima, dia bertanya tentang suatu senyawa memiliki titik leleh tinggi dan dapat mengantarkan listrik saat dilarutkan dalam air. Kita langsung pada jawabannya saja. Di sini pertanyaannya jenis ikatan tersebut. Jenis ikatannya itu ikatan ionik. Sedangkan contoh dan strukturnya kita ambil dari NaCl menghasilkan Na+ dan Cl-. Untuk jumlah mol ion itu 1 mol NaCl menghasilkan 1 mol Na+ dan 1 mol Cl-. Total ion sama dengan 2 mol ion per 1 mol NaCl. Jadi untuk perhitungannya 0,5 mol NaCl dikali dengan 2 menghasilkan
1,0 mol ion. Kita lanjut pada soal yang keenam. Untuk soal keenam, gas nitrogen Na2 sangat stabil dan sulit berinteraksi. Untuk pertanyaannya, jenis ikatan. Jenis ikatannya yaitu kovalen lengkap 3. Untuk orde ikatan dan energi, orde ikatan sama dengan 3, energi ikatan sangat besar. Untuk elektron dalam ikatan, setiap pasangan elektron, ikatan terdiri dari 2 elektron. Ikatan lengkap 3 berarti sama dengan 3 pasang elektron. Untuk perhitungannya, 3 kali 2 sama dengan 6 elektron. Kita lanjut pada soal yang ketujuh. Di sini, reaksi antara logam, magnesium, dan larutan HCl berlangsung lebih cepat ketika HCl dipanaskan. Untuk pertanyaannya, pengaruh suhu. Pengaruh suhunya itu suhu naik, sehingga energi kinetik juga naik. Tumbukan efektif meningkat. Untuk penjelasan kualitatif, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksi meningkat sekitar 2 kali lipat. Jika suhu dinaikkan 20 derajat Celcius, kenaikan 10 derajat Celcius pertama, yaitu laju reaksi sama dengan 2 kali. Kenaikan 10 derajat Celcius yang kedua, laju reaksi sama dengan 2 kali lagi. Sehingga 2 kali 2 menghasilkan 4 kali. Jadi energi kinetik relatif setelah pemanasan dan sebelum pemanasan. Misalkan suhu awal 20 derajat Celcius sama dengan 300K dan suhu akhir sama dengan 47 derajat Celcius sama dengan 320K. Perbandingan energi kinetik yaitu EK akhir dibagi dengan EK awal sama dengan 320 dibagi dengan 300 dan menghasilkan 1,07. Kita lanjut pada soal yang ke-8. Untuk soal ke-8, serbuk kalsium karbonat bereaksi lebih cepat dengan HCl dibandingkan bongkahan kalsium karbonat. Untuk pertanyaannya, faktor laju reaksi. Laju untuk luas permukaan zat padat. Faktor laju reaksinya itu luas permukaannya zat padat. Alasannya, serbuk memiliki lebih banyak titik tumbukan. Semakin besar luas permukaan, maka semakin banyak partikel CaCO3 yang bersentuhan langsung dengan HCl. Semakin sering terjadi tumbukan antar partikel reaktan. Untuk yang ketiga, pengaruh 5 kali luas. Untuk jika luas permukaan meningkat 5 kali, maka jumlah titik kotak antar CaCO3 dan HCl juga meningkat. Frekuensi tumbukan efektif meningkat sekitar 5 kali. Kita lanjut soal yang ke-9. Dalam reaksi A dan B, konsentrasi A berkurang dari 0,8 mol menjadi 0,2 mol dalam waktu 10 menit. Untuk pertanyaannya, laju reaksi. Delta C sama dengan 0,8 dikurang dengan 0,2 menghasilkan sama dengan 0,6 mol. Lajunya sama dengan 0,6 mol dibagi dengan 10 menghasilkan 0,06 mol per menit. Untuk satuannya M per menit. Untuk makna fisik, setiap menit konsentrasi zat A berkurang rata-rata sebesar 0,06 mol akibat berlangsungnya reaksi. Kita lanjut pada soal yang ke-10. Untuk soal ke-10, pada proses pernapasan, glukosa mengalami oksidasi. Untuk pertanyaannya, konsep redoks. Oksidasi yaitu melepas elektron, sedangkan reduksi untuk menerima elektron. Zat teroksidasi dan tereduksi, glukosa sama dengan teroksidasi, sedangkan oksigen yang berarti tereduksi. Ya, untuk rumus kimianya Ce6H12O6 ditambah dengan E6O2 menghasilkan E6CO2 ditambah dengan E6H2O ditambah dengan energi. Untuk biloks karbonnya, sebelum reaksi, bilangan oksidasi C dalam glukosa sama dengan 0. Sesudah reaksi, bilangan oksidasi C dalam CO2 ditambah E4. Kita lanjut pada soal yang ke-11. Reaksi berikut terjadi dalam sel aki. Pb ditambah PbO2 ditambah H2SO4 menghasilkan PbSO4 ditambah H2O. Untuk pertanyaannya, zat tereduksi dan
teroksidasi dan tereduksi. Pb menghasilkan teroksidasi, Pb melepaskan ketika berubah menjadi PbSO4, sedangkan PbO2 tereduksi Pb dalam PbSO4 tereduksi Pb dalam PbO2 menjadi PbSO4. Untuk peran redoks menghasilkan energi listrik dengan biloks Pb anoda sama dengan 0 menghasilkan plus 2 teroksidasi. Sedangkan Pb katoda plus 4 menghasilkan plus 2 yaitu reduksi. Kita lanjut pada soal yang ke-12. Reaksi berikut terjadi dalam sel aki. Pb ditambah PbO2 ditambah H2SO4. Pb menghasilkan PbSO4 ditambah H2O. Untuk pertanyaannya, zat yang teroksidasi dan tereduksi. Zat yang tereduksi dan tereduksi itu Pb ditambah PbO2 ditambah H2SO4 menghasilkan PbSO4 ditambah H2O. Jadi, peran reaksi redoksnya menyebabkan perpindahan elektron dari zat yang teroksidasi ke zat yang tereduksi. Untuk perubahan bilangan oksidasi Pb-nya, perubahan bilangan oksidasi Pb logam dari 0 menjadi plus 2 mengalami oksidasi, sedangkan Pb dalam PbO2 dari plus 4 menjadi plus 2 mengalami tereduksi. Lanjut pada soal yang ke-13, yaitu reaksi pembakaran metana menghasilkan kalor sebesar 890 kJ per mol. Untuk pertanyaannya, jenis reaksinya itu reaksi eksoterm. Diagram energinya, energi produk lebih rendah dari reaktan. Kalor dilepaskan. Untuk kalor pembakaran sama dengan 890 kJ per mol. Untuk jumlah CH4-nya sama dengan 5 mol. Untuk perhitungannya 0 mohon maaf, kita ulang. Untuk perhitungannya, Q sama dengan N dikali delta H sama dengan 5 dikali 890 menghasilkan 4450 kJ. Kita lanjut pada soal yang ke-14. Untuk soal ke-14, reaksi peralatan NH4 NO3 dalam air menyebabkan suhu larutan turun. Jadi perubahan energinya itu menyerap kalor dari lingkungan atau endoterm. Untuk pertanyaan yang kedua, tanda delta H itu delta H-nya itu positif. Untuk yang ketiga, delta H per mol. Untuk massa NH4NO3 sama dengan 10 gram. Untuk kalori yang diserapnya itu sama dengan 3 kJ. mRNH4NO3 sama dengan 80 gram per mol. Untuk langkah yang pertama perhitungannya, hitung mol NH4NO3. Berarti perhitungannya N sama dengan M dibagi dengan MR. Sama dengan 10 dibagi dengan 80. Menghasilkan 0,125 mol. Untuk langkah kedua, hitung delta H per mol. Delta H sama dengan 3 kJ dibagi dengan 0,125 mol. Menghasilkan 24 kJ per mol. Kita lanjut pada soal yang ke-15, yaitu soal terakhir. Diketahui data entalpi H2 ditambah dengan setengah 0,2 menghasilkan H2O delta H sama dengan minus 283 kJ. Untuk C ditambah 0,2 menghasilkan CO2 yaitu delta H sama dengan minus 394 kJ. Untuk bunyi hukum S-nya, untuk penjelasan bunyi hukum S-nya, jadi, perubahan entalpi suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir, bergantung pada jalur reaksi yang ditempuhnya. Untuk yang kedua, delta H pembentukan CO, yaitu delta H sama dengan minus 394 ditambah 283 menghasilkan minus 111 kJ. Untuk manfaat industrinya, perancangan reaktor, efisiensi energi, keselamatan kerja, dan pengembangan proses industri. Adapun kesimpulan dari materi saya, yaitu materi ini membahas konsep dasar kimia yang meliputi perubahan fisika dan kimia, jenis ikatan kimia, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, reaksi redoks, serta perubahan energi reaksi. Pemahaman konsep-konsep tersebut penting untuk menjelaskan berbagai peristiwa kimia dalam kehidupan sehari-hari dan
penerapannya di bidang industri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi 15 soal UAS Kimia Dasar 1. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.